Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Anak-anakku peserta pondok pesantren virtual yang dimuliakan Allah, alhamdulillah benar-benar kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mendapatkan anugerah. Kita mendapatkan anugerah berupa umur panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita bisa menunaikan amalan-amalan kebaikan. Kita banyak memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Teriring doa, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita sehingga kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyatakan dua kalimat syahadat, syahadatut tauhid wa syahadatur rasul, setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka harus disadari konsekuensi logisnya bahwa kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ketaatan itu dituntut oleh Allah sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Quran surat An-Nisa ayat 59 ini mempunyai makna kurang lebih wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kamu. Maka apabila kalian itu berselisih pendapat, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu sebaik-baik jalan yang ditempuh. Anak-anak peserta pesantren Ramadan secara virtual, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para alim ulama sebagai sumber dalam kehidupan kita, baik itu di dalam bidang pendidikan, baik itu di dalam bidang ekonomi, bahkan politik sekalipun. Segala lini kehidupan itu acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Misalnya saja dalam dunia kependidikan, tidak disebut sistem pendidikan Islam kalau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai acuannya. Demikian juga ketika kita bicara tentang fikih siasah, fikih yang bicara tentang perpolitikan, maka itu pun juga kita harus menggali, mendalami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan, garis-garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang ekonomi ini pun juga begitu, kita dituntut untuk menjadikan Al-Quran serta hadis sebagai acuannya. Maka secara tidak langsung kita sebenarnya dituntut untuk mempelajari, mendalami serta melakukan apa yang namanya kontemplasi secara mendalam
tentang apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga nanti indikasi, implikasi untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisalah menjadikan Al-Quran itu sebagai suluh, Al-Quran sebagai huda. Kita tahu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan pertama kali, yaitu 17 Ramadan tahun 12 sebelum Hijriah, yaitu dengan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah di bulan Ramadan, dengan posisi Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini tidak bisa tidak menjadikan Al-Quran sebagai objek, sebagai sasaran pemahaman kita. Kita berusaha bagaimana Al-Quran itu bisa benar-benar menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, dalam artian bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat. Keadaan semacam itu tidak akan bisa terwujud manakala tidak ada semangat di dalam mendalami, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran secara bahasa itu adalah berasal dari kata qoro'a, yang itu artinya adalah membaca. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Dari ayat itu maka jelaslah bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar berasal dari bahasa Arab. Nama Al-Quran bukan berasal dari bahasa Ajam, yang itu artinya utamanya adalah membaca. Tetapi membaca di sini tentunya tidak sekedar kita itu mengeja, huruf menjadi kata, kata menjadi lafaz, lafaz menjadi kalimat, kalimat menjadi ayat, kemudian menjadi surat. Tidak semacam itu. Tetapi membaca di sini pun juga dibarengi dengan upaya-upaya untuk mendalami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari sinilah Allah mengingatkan kepada kita dengan nada istifham, dengan nada kalimat tanya. Allah bertanya kepada kita yang sesungguhnya itu mengandung makna perintah. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya telah mereka dapati di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Pertentangan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, pertentangan antara ayat-ayat alam, ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah. Itu andai saja Al-Quran itu datang dari selain Allah. Itu kalau Al-Quran itu buatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak. Karena Al-Quran itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba fi hudal lil muttaqin, la raiba fi min rabbil alamin, yang tidak ada keraguan di dalamnya, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah kita dapati pertentangan antar ayat. Jangankan antar ayat dengan ayat, bahkan ayat dengan ilmu pengetahuan pun juga tidak akan pernah terjadi pertentangan, selagi kita itu memang mau mendalami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah saya katakan tidak sekedar kita membaca. Meskipun membaca itu juga utama, meskipun membaca itu juga diperintahkan. Bahkan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu menjadi ibadah dengan membacanya. Tetapi kalau misalnya kita mau mendalaminya, mencari titik temu antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, antara Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah,
maka sungguh itu akan mempertebal keimanan kita tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab. Di dalam ayat itu disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Apa rahasianya? Karena memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu sungguh tepat pemilihan kata demi kata. Atau dalam bahasa lain, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang tersebut di dalam Al-Quran. Pemilihan kata apakah itu bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari, bentuk plural ataupun bentuk mufrad, maka itu sungguh di sana ada rahasia yang sangat menarik bagi mereka-mereka yang mau memahaminya. Contoh saja, di dalam Quran surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Quran surat Luqman ayat 13 ini mempunyai arti, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idzuhu, dan dia sedang menasihatinya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang sangat besar. Allah menyebut di dalam lafaz itu, dalam ayat itu, Luqman ayat 13 itu, Allah menyebut wa huwa ya'idzuhu. Wa huwa artinya adalah dan dia. Ya'idzuhu, dia sedang menasihatinya. Kata-kata ya'idzu ini adalah fi'il mudhari. Kata ya'idzu ini adalah bentuk sedang, di mana implikasi pemaknaannya adalah fi'il mudhari itu mengandung makna berkelanjutan. Di sana ada unsur kontinuitas. Maksudnya Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah. Dilakukan nasihat itu secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Apa implikasi pemaknaannya kalau kita tarik dalam konteks kependidikan? Maka sesungguhnya pendidikan itu nasihat, bimbingan, pertolongan, semuanya itu langkah-langkah edukasi semacam itu hendaknya dilakukan secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Dari sinilah maka kita kenal konsep apa yang disebut dengan konsep pendidikan seumur hidup. Dari sinilah memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita mencari ilmu itu secara terus-menerus, tidak tergantung pada jenjang pendidikan. Secara formal misalnya SD berhenti, kemudian lanjutkan SMP, SMP berhenti, SMA, perguruan tinggi, setelah sarjana, selesai dia membaca, selesai dia mendalami, selesai dia melakukan kontemplasi. Tidak. Harusnya memahami, mempelajari, belajar, mencari ilmu itu dilakukan secara terus-menerus. Konsep pendidikan seumur hidup. Disinilah mendapatkan titik temu relevansi ayat itu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai kita mati nanti, sampai ke liang lahat. Ini mengisyaratkan bahwa kita harus mencari ilmu. Terlebih anak-anak yang seusia SMA, Anda jangan puas hanya belajar di tingkat pendidikan menengah, tetapi bagaimana kalian itu mencari dan jati diri serta bagaimana memupuk kepribadian dengan mendapatkan layanan pendidikan yang seluas-luasnya. Raih cita-cita itu sampai ke perguruan tinggi. Bahkan kalau mengacu kepada pendidikan seumur hidup, meskipun kita sudah sarjana, meskipun kita sudah magister, doktor sekalipun,
rasa penasaran terhadap ilmu pengetahuan, idle Kuirisitas itu harus terus digelurakan dalam benak kita. Disinilah nantinya kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak saja beriman tapi juga berilmu pengetahuan. Semuanya itu didukung serta terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa terus-menerus mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu pun juga orang yang diberi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan pesantren pondok pesantren secara virtual ini adalah ada guna dan manfaatnya, terinspirasi kita untuk senantiasa belajar dan belajar, tergerak hati kita untuk senantiasa tadabbur terhadap Al-Quran, sehingga benar-benar kita menjadi manusia-manusia yang berkepribadian paripurna. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.